SN1 Pemalang ya. Betul, MTSN 1 Pemalang? Betul. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu untuk belajar bersama dalam rangka untuk mempersiapkan diri nanti yang akan mengikuti tes SNPDB Man Insan Cendekia seluruh Indonesia. Ah, Alhamdulillah MTSN 1 ini kami sudah dengar ya, sudah dengar eh, eh, lumayan yang masuk ke Man IC. Semoga disusul oleh adik-adiknya, yaitu panjenengan semuanya bisa masuk Man IC seluruh Amin. Indonesia. Apalagi nanti dekat di Pekalongan, yaitu kira-kira beberapa menit nggak sampai 1 jam sampai insya Allah. Nah, mohon maaf sebelumnya Ustadz tadi ada kendala teknis ya. Eh, Materi yang akan Ustadz bawakan tentang penalaran Islam, penalaran eh, keagamaan. Apakah sudah bisa tampak yang Ustadz share? Sudah, Sudah ya? sudah tampak. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai ya. Mari kita mulai dengan Fatihah dulu. Semoga terbuka hati kita bisa menerima ilmu dan nanti bisa menjadi wasilah. Semoga semuanya diterima Allah, diterima masuk menince sesuai dengan harapannya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ridho ta'ala wal maqasin wa Nabi Muhammad sallallahu Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Ustadz tampak di layar kelihatan dengan jelas? Ya, jelas. Kelihatan, Jelas, kelihatan Ustaz. jelas Oke. sekali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membahas soal pretest kemarin. Ada di situ nomor 111 ya. Kita akan bahas kali ini 111 hingga sampai 117 insya Allah. Ya, Ustadz, sebelum sebelum kita bahas ada beberapa hal yang penting yang akan Ustadz sampaikan untuk untuk apa? Untuk mengerjakan soal-soal SNPDB itu lebih dominan menggunakan rasio, lebih dominan menggunakan akal. Maka menganalisis pisaunya adalah untuk membedah tersebut ya, dengan analisis yang tinggi. Maka dari itu, persiapkan anak-anakku semuanya untuk selalu belajar mengaktifkan otaknya sehingga nanti ketika menghadapi soal itu tidak kaget dan menggunakan daya nalarnya. Nah, ini yang perlu kita latih untuk menganalisis eh, apa materi-materi yang ada, baik materi sains maupun materi keagamaan. Nah, termasuk pada kesempatan ini materi agama. Maka perlu sekali lagi fokus dan Anda harus berpikir karena tanda orang belajar itu adalah tanda orang berilmu itu adalah belajar, tanda orang belajar itu adalah berpikir. Nah, begitu ya. Maka harus menggunakan pikir. Maka apabila ngantuk, apabila fokus dengan yang lain, maka tidak akan maksimal, tidak dapatkan ilmunya. Maka dari itu pantang terus dan fokus serta eh, kita analisa bersama soal-soal yang akan kita bahas ini. Dan kemudian nanti ketika eh, nanti Ustadz akan bacakan soalnya, kemudian nanti Ustadz berikan waktu untuk penjenengan berpikir 3 detik ya, berpikir 3 detik. Jadi soal itu akan saya baca, pilihannya juga saya baca. Nanti saya akan berikan waktu 3 detik untuk Anda memilih. Nah, pilihannya adalah dalam hati sendiri. Jadi yang tahu adalah yang bisa menentukan, oh jawaban saya benar atau tidak, yaitu Anda sendiri. Nah, itu saya itu. Nanti ketika yang disebutkan ini berarti benar, yang disebutkan
apa kok tidak tepat berarti tidak benar begitu. Maka dari itu nanti dengan tentukan gitu ya. Nah, itu hanya 3 detik. Kenapa? Karena untuk masuk bisa IC itu harus cerdas, harus pikir cepat. Maka dari itu waktu hanya 3 detik untuk menentukan. Itu jadi nanti setelah itu baru kita apa jelaskan di mana letak apa indikatornya, indikator jawabannya yang ada dalam soal dan seterusnya. Kemudian eh, ini yang Ustaz share ini adalah diambil dari salah satu jawaban siswa ya. Jawaban siswa bisa benar bisa salah ya, bisa benar bisa salah. Nah, yang salah nanti kita benarkan, yang benar kita apa oke kan begitu ya. Jadi eh, ini asal comot yang perlu kita bahas. Nah, nanti kan di bawahnya ada jawabannya, di ABC-nya itu jawabannya dia eh, bisa benar bisa salah. Nah, nanti kita tentukan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Yang pertama 111. Perhatikan cerita Nabi SAW berikut ini. Ya. Fikri adalah pemuda kampung yang memiliki mimpi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ya. Ia ingin membantu adiknya supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya. Ia mulai membangun mimpinya dengan menjadi tenaga kerja di luar kota. Setelah 5 tahun, ia memutuskan kembali ke kampung untuk memulai usaha ternak ikan hias. Akan tetapi, ikan hiasnya terkena penyakit dan banyak yang mati. Fikri pun berpikir untuk berpindah ke usaha bisnis lain. Fikri mencoba berjualan online produk batik dengan menjadi reseller beberapa brand baju batik pria. Namun, sudah beberapa bulan berjualan, sedikit sekali orang yang membeli produk yang ia tawarkan. Hadis Nabi SAW bersabda begini, Wa'lam anna nasra ma'as sabri, wa annal faraja ma'al karbi, wa anna ma'al yusri yusra. Nah, rawahu Ahmad. Artinya hadis tersebut sebagai berikut. Wa'lam dan ketahuilah anna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya ya pertolongan akan apa pertolongan bersama akan datang bersama kesabaran. Sesungguhnya pertolongan akan datang setelah kesabaran. Wa annal sesungguhnya pertolongan akan datang beserta kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi dan pertolongan akan datang bersama apa kesabaran tadi itu gitu ya. Nah, maka dari yang tersebut ya, pilihlah saran yang tepat ya. Wa annal ma'al yusri yusra. Belum ya, belum Ustaz artikan yang wa anna ma'al yusri yusra. Dan sesungguhnya dalam apa kesulitan akan datang kemudahan. Nah, maka pilihlah saran yang tepat untuk Anda berikan kepada Mas Fikri tadi itu berdasarkan hadis tersebut. A, ya, A, eh, mengingatkan Fikri agar tetap semangat dan tidak putus asa. B, mengingatkan Fikri agar hidup seadanya tidak perlu berbisnis. C, mengingatkan Fikri untuk terus berusaha agar dipuji tetangga. D, mengingatkan Fikri agar tidak berbisnis karena berat tantangannya. Silahkan berpikir 3 detik. Ya, sudah tentukan ya. Kira-kira jawabannya apa? A. 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 Kenapa A? Ah, Yang paling positif. ya, karena A itu yang apa dia itu tidak pesimis, tetapi dia optimis, ya, dan semangat, tidak putus asa. Nah, kenapa? Karena dalam pertolongan itu beserta kesabaran, ya. Dan nanti di balik kesudahan kesukaran itu
nanti insya Allah akan ada kemudahan. Maka dari itu jawabannya adalah A. Sementara yang B eh, semuanya apa untuk semuanya itu ini kebalikannya tidak optimis, tetapi pesimis. Ya, hidup seadanya tidak perlu berbisnis. Ini kan orang putus asa. Berusaha agar dipuji tetangga untuk terus berusaha. Usaha iya, tetapi agar dipuji ya ini kan tidak sesuai dengan apa dengan ini dengan apa tujuan daripada usaha tersebut. Kemudian mengingatkan Fikri agar tidak berbisnis karena berat tantangannya, ini juga pesimis. Maka hal tersebut bertolak belakang. Maka jawabannya adalah A, benar sekali. Ya, kita lanjut. Ya, oke. 12. Eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. An Abi Sa'id ya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'ani Nabi SAW qala. Diceritakan dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah, semoga Allah meridai keduanya. Ani Nabi, ceritanya dari Nabi SAW, riwayatnya dari Nabi. Nabi bersabda qala, ma yusibul muslim min nasbin wala wasbin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukata yusyakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, yang artinya mayusibul muslim, ya, tidaklah ditimpa seorang muslim, seorang yang Islam, min nasbin, dari rasa sakit, wala wasabin, dan juga rasa capek, wala hammin, dan juga kekhawatiran, wala huznin, dan juga kesedihan, wala ada, dan juga tidak pula kesusahan hati, wala ghammin, dan juga tidak pula menyakiti, ya, hatta syaukata, sehingga terkena duri, yusyakuha, yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menghapus dari kesalahan-kesalahannya. Nah, jadi apapun yang diterima muslim dari ke yang tidak enak itu, semuanya itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang bersabar. Sabar seperti apa yang dimaksud dalam ajaran Islam? Tentukan dua bentuk kesabaran sesuai dengan maksud di atas. Nah, dua bentuk. Oke, berarti jawabannya nanti dua ya. Nah, A. Rina demam tinggi, tapi tidak mau memeriksakan diri ke dokter. B. Syarif mengalami kecelakaan. Ia hanya berdoa agar lekas sembuh. Ya. C. Sonia berharap agar musibah yang menimpa dapat menggugurkan dosa-dosanya. D. Walaupun ayahnya telah tiada, Rio tetap optimis menjalani hidup dan selalu membantu ibunya. Nah, kira-kira apa? Satu, dua, tiga. Ayo, jawabannya apa? CD. Oke. D. Oke, ya, oke, jawabannya benar D. Ini pas. Kenapa? Karena ya optimis, berisi tentang optimis. Tentang optimis. Dan yang mendekati lagi adalah Sony C. Sonia berharap agar musibah menimpa dapat mengukur dosanya. Kenapa? Indikatornya apa? Indikatornya adalah ya karena ada illa kafarallahu biha min khotoyahu. Nah, jadi kecuali Allah menghapus dosanya, maka ada indikator di sini di apa? Di C ini menggugurkan dosa-dosanya. Ini juga termasuk jawaban karena dua. Satu. Yang kedua yaitu D, yaitu ayahnya Rio walaupun telah tiada tetap optimis menjalani hidup. Nah, jadi walaupun apa ditimpa berbagai musibah, dia tidak runtuh, tidak pesimis, tidak putus asa. Nah, ini merupakan sikap ya, sikap yang tepat. Nah, yang sesuai dengan hadis di atas. Maka jawabannya C dan D. Nah, jawabannya C dan D. Ingat ya, dua bentuk nanti berarti dua, jangan satu. Karena dua bentuk berarti milih dua. Gitu ya. Oke, nomor 13.
perhatikan infografis sebagai berikut. Nah, di situ ada skill, ya, ada berbagai skill yang dibutuhkan di tahun 2022. Ada analisis data yang ada dua skill, hard skill dan soft skill. Soft itu yang halus, hard itu yang yang looks gitu. Analisis data bisa dibaca ya, nah, harusnya nggak usah saya bacakan. Dan soft skill bisa dilihat. Soft skill yang penting ini, kolaborasi, berpikir kritis, pemikiran online, ini soft skill. Oke, dari grafis di atas. Ya, kemudian ada ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya orang yang beriman, ketika dikatakan kepadamu untuk berlapang-lapanglah dalam suatu majlis, maka berlapanglah. Kalau kamu berlapang, maka Allah akan berlapangkan untukmu. Nah, gitu ya. Kemudian ada ayat intinya di ayatnya di sini nih. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, inti ayatnya di terakhir. Nah, dari infografis di atas dapat diketahui bahwa skill dan pengetahuan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Ya, sekali lagi, skill dan pengetahuan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik dan tepat. Dan Islam sangat mendorong umatnya untuk mengambil pengetahuan. Oleh karena itu, setiap muslim harus memiliki keinginan dan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan harus dilandasi oleh motivasi yang benar. Nah, berikut ini adalah motivasi penuntut ilmu yang sesuai dengan kandungan ayat di atas. Ya, ini ada literasinya, ya. Kemudian ini kita praktekkan yang beberapa sikap yang sesuai, pilih yang sesuai dengan kandungan ayat di atas. A. Menuntut ilmu agar selalu dipuji keluarga. B. Menuntut ilmu agar dihargai oleh teman dan saudara. C. Menuntut ilmu agar menjadi sukses dan banyak harta benda. D. Menuntut ilmu agar diberi kehidupan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dipilih satu, dua, tiga. Nah, apa jawabannya? C. Ada yang C. Ada lagi? Ada yang D. Ada lagi? D. Lihat. Ini lihat. Kita analisis ya. Menuntut ilmu agar dipuji keluarga, berarti kalau cari ilmu masih karena hamba, karena orang, bukan karena Allah. Dan ini bertentangan dengan prinsip ilmu, ya. Prinsip ilmu itu harus lillahi ta'ala, mencari ilmu harus karena Allah, gitu ya. Kemudian B, menuntut ilmu agar dihargai oleh teman dan saudara, sama, berarti masih karena manusia. Nah, ini bertentangan dengan prinsip ilmu itu sendiri. Yang ilmu itu hanya apa karena Allah, gitu ya. Kemudian C, menuntut ilmu agar menjadi sukses dan banyak harta benda. Nah, ini berarti juga menuntut ilmu masih karena dunia, yaitu apa? Karena harta benda, pengen kaya. Nah, ini juga bertentangan karena ilmu ini tujuannya bukan kita jadi orang kaya, tidak. Dari ilmu itu tujuannya adalah yaitu untuk melestarikan, untuk mengemban amanah di muka bumi ini, untuk mengatur bumi ini dari karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini. Nah, maka jawabannya tepat adalah D, menuntut ilmu agar diberi kehidupan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diberikan kehidupan yang mulia karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena Allah akan mengangkat
beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu. Ini diangkat Allah, berarti diangkat, dimuliakan Allah. Nah ini karena Allah, bukan karena manusia. Maka jawabannya yang tepat adalah D. Dan dia milih A, yang ini salah. Berarti yang benar D. Ya, itu ya. Selamat bagi yang milih D. Oke, lanjut 14, 114. Ya, kita cari ilmu itu bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berilmu, dan nanti di akhirnya insya Allah dunia akan dapat. Karena dengan kita cari ilmu itu karena Allah, nanti dunia itu akan ikut, dan dunia akan diberikan tadi semua tadi itu seperti yang ini apa tadi, eh, jawaban yang lainnya agar dipuji keluarga, otomatis itu adalah otomatis akan ikut, ya akan dipuji teman dan saudara otomatis, dan akan mendapatkan sukses dan menjadi sukses dan banyak harta, itu akan otomatis karena itu bagian dari fadilah, tapi itu bukan tujuan, ya. Nah, itu bukan tujuan, itu adalah yang A, B, C itu adalah dampak ataupun faedah, buah ada keikhlasan mencari ilmu Allah. Nah, begitu. Jadi yang dituju itu Allah, bukan bukan harta ataupun bukan pujian, bukan. Itu adalah faedah. Faedah bukan tujuan. Nah, gitu ya. Maka perlu dibedakan. Maka bagi adik-adik semuanya, mulai sekarang kalau mencari ilmu luruskan. Nanti insya Allah dunia akan ikut. Nah, kenapa? Ada hadis Nabi yang menerangkan hal tersebut. Man arada dunya fa'alai bil ilmi wa arada al-akhirata fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai ilmi. Man aradahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan apa dunia harus dengan ilmu. Begitu juga menginginkan dengan ilmu dan menginginkan kedua harus dengan ilmu. Maka semuanya akan ikut. Nah, jadi sekali lagi, kalau mencari ilmu karena Allah, insya Allah akan karena itu insya Allah akan mendapatkan ridha Allah, akan mendapatkan rahmat Allah, sehingga akan mendapatkan barahnya, sehingga kebaikan-kebaikan akan mengikutinya, dunia pun akan mengikutinya nanti. Nah, berbeda dengan kalau yang dituju adalah ilmu itu dunia, ya dia akan dapat itu saja, tetapi keberkahan, kebaikan, serta apa tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau cari ilmu itu karena Allah, kami akan mendapatkan pahalanya dari Allah. Dan di dunia akan mengikutinya. Nah, dapat dua berarti. Kalau sampean ilmu karena Allah, dunia, eh, pahala dapat, dunia dapat. Tapi kalau mencari ilmu karena dunia, dunianya dapat, pahala tidak dapat. Nah, itu ya. Mulai sekarang luruskan. Oke. Baik, 114. Perhatikan cerita dan nasihat pada hadis Nabi SAW berikut ini. Oke. Ada seorang pemuda, ya, ada seorang pemuda yang cepat menghabiskan kekayaannya. Wah ini ya, ada seorang pemuda yang cepat menghabiskan kekayaannya. Suatu hari sang pemuda ini sudah tidak memiliki uang lagi dan hartanya. Hanya tersisa pakaian yang ia kenakan. Suatu pagi, sang pemuda itu berjalan untuk menemui temannya. Sembari berjalan, sang pemuda ini berpikir caranya agar dia bisa mendapatkan uang lagi. Tepat pada saat itu, seekor burung layang-layang terbang melintas dan berkicau riang. Sang pemuda berpikir bahwa musim panas telah tiba. Wah, karena ada burung, musim panas tiba. Oleh karena itu, dia menjual jubah dan celana panjangnya. Ini sepertinya di Arab kejadiannya, karena di Arab itu pakainya jubah ya. Jadi di Arab itu ada dua musim, musim dingin dan musim panas. Kalau dingin dingin banget hingga sampai turun salju, kalau panas panas banget hingga sampai mandi pun keringat. Nah, itu di Arab itu begitu. Ya, maka di sini kejadian di Arab ini. Maka sang pemuda tadi itu ya, ketika tahu musim panas telah tiba, dia pun menjual jubah dan celana panjangnya kepada teman yang ditemuinya. Beberapa hari kemudian, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Wah,
Sang pemuda yang hanya memakai baju tipis dan celana pendek, badannya gemetar, merasa menahan rasa dingin. Nah, adapun hadis Nabi SAW pada umatnya, beliau berkata begini dalam hadis. An Umar, an Amr ibnu Shu'aib, an abihi an jaddihi. Ya, diceritakan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya an jaddihi dari kakeknya. Qala, Amr berkata, kalau Rasulullah SAW, kanjeng Rasul SAW bersabda, kulu wa tasaddaqu wal albasu fi ghairi israfin wala makhilah. Yang tahu artinya? Kulu makanlah kalian semuanya wa tasaddaqu dan bersedekahlah kalian. Dan pakailah pakaian fi ghairi israfin wala makhilatin dengan tanpa berlebih-lebihan wala makhilatin dan juga tidak sombong. Nah, pesan yang kandung pada hadis tersebut adalah titik-titik. A. Larangan berkata kasar. B. Larangan bersifat bakhil. C. Larangan boros dan sombong. D. Larangan durhaka pada orang tua. Silahkan berpikir satu, dua, tiga. Nah, sudah ketemu. Jawabannya adalah C. 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 ini apa dulu ya? Oke, kita lihat satu-satu. Larangan AA berkata kasar. Ada indikatornya? Berkata kasar. Tidak. Tidak ada ya. B. Larangan bersifat bakhil. Bakhil ada nggak tentang bakhil? Tidak ada. Nggak ada ya, nggak ada bakhil. C. Larangan boros dan sombong. Ada kata-kata Tidak. boros? Tidak. Ayo, apa ada kata-kata boros di mana? Ada. Ayo, Wal, ada nggak kata boros? wal pasu. Israf, ya. Kata-kata boros itu israf. Israf itu berlebihan, berarti berlebihan itu masuk boros tadi itu di kasus tadi itu. Israf itu artinya berlebihan itu bisa masuk boros itu masuk di itu tidak ada. Wah, dan sombong, sombong apa? Makhilah itu tadi ya, makhilah itu sombong. Nah, maka jawabannya C yang tepat ya. Sementara D larangan durhaka orang tua tidak ada ya, nggak ada indikatornya untuk larangan durhaka. Maka jawabannya yang benar adalah C. Selamat untuk yang menjawab C. Nah, dan ini jawabannya juga benar. Oke, kita lanjut. Nomor 115. Vino, ini ada Vino. Vino merasa hidupnya sedang berada di titik nol. Usahanya bangkrut. Ia memiliki banyak hutang. Sebelumnya, Vino adalah pengusaha sukses. Wah, Vino itu sukses. Namun, kekurang hati-hatian dalam memanage keuangan menjadikan dirinya seakan menggali lubang sendiri untuk kehancurannya. Oh, ternyata Vino ini walaupun dia sukses, ya, kemudian bangkrut gara-gara manajemennya perusahaannya salah, ngaturnya salah. Ya, maka perlu mengatur keuangan ya yang benar. Kalau enggak bisa bangkrut seperti Vino ini. Nah, maka anak istrinya sangat dimanjakan. Anak istrinya sangat dimanjakan dan terbiasa hidup glamor. Ya, hidup glamor tahu ya? Hidup yang serba wah. Gambar apa? Sepatu itu harganya yang puluhan juta, tasnya Hammer harganya 1,5 miliar ataupun 800 juta. So, itu ke glamor kehidupan itu. Mobilnya yang apa pintunya dua. Nah, itu ya yang naiknya ke atas mobilnya itu hidup model glamor begitu. Hmm. Dan seterusnya. Mungkin bisa sampai istrinya berapa dan seterusnya. Gitulah kira-kira. Nah, namun saat Vino terpuruk dalam kerugian, keluarganya justru tidak membantunya.
istri dan anaknya menyalahkan, Pak, dan menganggapnya tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Wah, sudah Vino itu hancur hidupnya, malah ya, malah disalahkan sama keluarga, sama anak istrinya. Oh, dan dianggapnya tidak becus ya. Nah, gitu. Coba bayangkan, nasib sekali nih. Jangan sampai seperti film ini ya. Nah, pilihlah dua saran. Nah, dua saran. Pilihlah dua saran yang Anda berikan kepada Vino dengan memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Isra ayat 26 berikut ini. Nah, ini ada ayatnya. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Ah, ada yang tahu artinya? Wa ati, nah, dan berilah, nah, dal qurba, ya, orang-orang kerabat dekat, ya. Haqqahu, berikanlah haqqahu, haknya, wal miskin, dan orang miskin berikan haknya orang miskin, dua ibnu sabil dan ibnu sabil. Siapa tahu ibnu sabil itu siapa? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu ibnu sabil? Ibnu anak laki-laki, sabil jalan, jadi anak jalan. Di ibnu sabil orang yang berjuang di jalan Allah, ya, orang yang berjalan di jalan Allah. Atau termasuk juga orang seorang musafir, itu dalam perjalanan itu juga masuk. Kemudian wala tubadzir tabdziro, dan janganlah menghambur-hamburkan harta. Ya, wala tubadzir tabdziro, menghambur-hamburkan harta. Larangan untuk menghambur-hamburkan harta. Oke. Pilihlah berikut. A, ya, dua saran ini. Pilih dari 4 ini. A, mengingatkan Vino agar tetap berhemat saat berkecukupan. B, memarahi anak istrinya agar memiliki sikap hormat kepadanya. C, melarang pengusaha karena berpotensi bangkrut. D, menasihati Vino agar rutin bersedekah agar usahanya berkah dan jauh dari masalah. Silakan dipilih. One, two, three. Oke, jawabannya adalah, ayo pilih mana? D. Dua. Dua. Adik. Adik. Ada yang pilih A. A Sama? sama D. Adik. D. Adik. Oke, lihat. Kita lihat karya yang jawab A, ya. Mengingat Vino agar tetap berkhidmat saat berkecukupan. Mana indikatornya ayatnya? Indikator harus ada jawabannya ya. Indikatornya dalam ayat tersebut. Katanya apa indikatornya? Miskin, ibnu sabil, al-qurba, atau wala tubadzir tabdzira. Ayo, siapa yang bisa menunjukkan indikatornya? Oke, nggak ada yang jawab. Berarti Ustadz yang jawab. Indikatornya adalah, ya, wala tubadzir tabdzira, dan jangan mubadir, menghambur-hamburkan. Lah ini maka tetap berhemat. Nah, gitu ya. Di sini agar berhemat saat berkecukupan, maka jangan wala tubadzir tabdzira, jangan mubadir-badirkan. Oke. Memarahi anak istrinya memiliki sikap agar memiliki hormat, tidak benar juga karena tidak ada hubungannya dengan tidak memberikan solusi kepada Vino. Itu hal yang lain. Maka nggak tepat. B. C, melarang Vino menjadi pengusaha karena berprestasi. Ini malah pesimis. Jangan jadi pengusaha, malah apa malah mematikan potensi seorang, dan ini bertolak belakang. Maka tidak tepat juga. Menasihati Vino agar rutin bersedekah agar usahanya berkah dan jauh dari masalah. Nah,
agar rutin bersedekah. Mana bersedekah ada nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini benar. Ini jawabannya D betul. Yang maksudnya indikatornya mana? Kayak gitu. Yang penting kan indikatornya tadi itu dalam, dalam apa soalnya ada indikatornya. Dalilnya ada indikatornya. Ayo, mana yang bisa menunjukkan? Woi, miskin. Satu, dua, Sama gua miskin. tiga. Keren sih. Indikatornya waati. Waati dan berikanlah. Dal kurba waskina waati tadi itu indikatornya. Dan berikanlah, maka berikan dengan sedekah agar usahanya berkah. Iya, karena dengan bersedekah itu ya itu bisa eh, menjadi harta kita itu jadi berkah dan menolak bala jauh dari masalah. Nah, ini faedah daripada sedekah. Maka penting sedekah itu walaupun kecil sedikit ya ini eh, kalau apa dilanggengkan itu luar biasa. Ya, maka ini salah satu konsep sukses dan menjadi orang kaya itu dengan bersedekah. Kenapa? Ada dalilnya dari Al-Qur'an ada, dari dari Allah itu ada. Sudah ya, dalilnya ada. Ini disebut matematika akhirat atau matematikanya Allah. Matematikanya Allah bukan seperti matematikanya tadi yang kalian pelajari sama Bu Reni ya kalau nggak salah. Bukan. Kalau matematikanya Bu Reni ataupun matematika dunia yang kalian pelajari di sekolah itu kan satu tambah satu dua, dua tambah dua empat, empat tambah enam sepuluh. Nah kan begitu. 10 dikurangi satu 9, 9 dikurangi 4 5. Nah gitu. Itu matematika dunia. Tetapi kalau matematika akhirat itu enggak begitu. Ya, matematika dunia tadi itu kalau sampean punya uang 10.000, ya punya uang 10.000, sampean pergi ke masjid di jalan, kemudian masukkan di masjid ada kotak amal, kemudian Anda masukkan 1.000 di situ, maka matematika dunia berapa uangnya yang sisa di dompet? 9, 9.000. Nah, itu matematika dunia itu. Tetapi kalau matematika akhirat enggak, matematika akhirat ini ada ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaannya orang-orang yang mensedekahkan, berinfak di jalan Allah. Kamathali habatin, seperti satu biji bulir ya. Kamathali habat ambatat sab'a sanabil. Kemudian tumbuh menjadi tujuh cabang. 7 cabang bulir ya fikri sumbulatin itu habah dan dalam setiap cabang tadi itu satunya itu menjadi 100. Nah, jadi satu tumbuh 7 cabang, kemudian setiap cabangnya itu tumbuh ada 7 buah, 7 bulir. Apa? Setiap 7 tadi itu cabangnya itu tumbuh 100 per cabangnya. Jadi 700. Kayak itu. Jadi ya, wallahu yudhaifu liman yasha dan Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang kehendaki. Jadi menurut matematika akhirat itu yang dikeluarkan tadi itu yang satu tadi itu ya maka akan menjadi 700 ya akan menjadi berapa 700 maka eh, Anda tadi yang ke masjid kemudian memasukkan uangnya ke kotak amal 1.000 atau di jalan ketemu orang miskin dikasihkan 1.000 yang 1.000 tadi itu tumbuh jadi 700. Maka berapa uang yang ada di dompet? Kalau menurut matematika dunia 9.000. Tetapi kalau menurut matematika akhirat itu ada 709.000. 700.000 kemudian plus tambah 1.000 yang apa 9.000 yang di dompet. Jadi yang 700 ribunya itu
itu nanti nanti akan dikembalikan nanti itu. Gitu, nanti dikembalikan nanti, dilipat gandakan. Nah, itu mati ke akhirat gitu. Maka nggak ada dunia Islam itu nggak ada konsep orang yang ahli sedekah dan ahli zakat itu miskin, nggak ada. Pasti orang yang serajin sedekah dan rajin zakat itu pasti kaya-kaya. Nah, sampean bisa mulai dari sekarang. Mulai sekarang. Dan itu apa dilakukan setiap hari kalau sampean di rumah punya kaleng. Sehari 1.000 diniatkan Bismillah saya mau infak gitu kan. Bisa langsung contoh siap misalkan berangkat sekolah kasih kepada siapa atau ke masjid, masjid masukkan, di masjid masukkan setiap hari 1.000 ya contoh 1.000 aja. Wah itu Masya Allah itu berkahnya luar biasa. Kalau nggak percaya coba ya, mulai besok coba. Karena besok Bismillah saya kalau dikasih uang sangu sama bapak sama ibu ya contoh kasih berapa sangunya biasanya 20.000 atau 15.000. Nah, itu yang 1.000 coba masukkan ke ini ke kantong. Oh pasti itu akan dibalas Allah berlipat-lipat ganda. Nah, gitu. Buktikan kalau perlu. Nah, itu dan di Islam gitu ada orang yang rezeki itu apa yang rezeki apa rezekinya seret gara-gara sedekah tidak ada pasti dilipat gandakan. Dan itu salah satu faedah daripada sedekah itu bisa menolak bala di samping menarik rezeki, menarik apa berkahan rezeki tadi itu. Nah, itu ya. Lah, maka jawabannya adalah A dan D. Ya, A dan D. Ya, semoga bisa mengamalkan. Dan di sini jawabannya betul A dan D. Saya. Oke, nomor 116. Nah, ini. Ah, ini soal soal apa nih? Soal harta nih. Soal zakat. Subhan merupakan seorang YouTuber sukses dengan berjuta follower. Subhan merupakan seorang yang bersukses dengan berjuta follower. Ia mempunyai tabungan 100 juta dari hasil pekerjaannya. Wow, 100 juta mempunyai tabungannya. Banyak ya. Saya sekarang jadi YouTuber, jadi TikToker, jadi Instagramer dan seterusnya itu. Sekarang pekerjaan milenial yang menjanjikan luar biasa itu. Banyak pada pasang status, bikin video, pada konten dan sebagainya. Ini orang-orang kaya muda ini sekarang banyak dari internet ini, dari ini YouTuber tadi itu. Seperti Subhan tadi itu. Nah, punya uang 100 juta, tabungannya tersimpan selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun penuh. Kemudian zakat yang harus dikeluarkan jika harga emas sekarang 400.000 adalah titik-titik. Nah, ini apa 100 juta itu sudah masuk zakat? Nah, ini Ustaz terangkan dulu. Yang pertama, untuk bisa berzakat itu pertama sudah 1 tahun dikerjakan, uang diputar, uangnya itu sudah diputar 1 tahun, ya, namanya haul. Ya, itu 1 tahun. Kemudian hartanya yang dimilikinya itu sudah mencapai nisabnya. Nisab itu adalah takaran sejumlah harta untuk berkewajiban dikeluarkan zakatnya. Nah, nisabnya itu adalah mengikuti harga emas. Berapa? 85 gram emas. Ya, 85 gram emas. Taruhlah sekarang harga emas 1 gramnya adalah 1 juta. Maka berapa juta kalau orang berkewajiban melakukan zakat? Berarti kali 85. 1 juta ya kali 85 sama dengan apa kali 85 gram maka maka jumlahnya adalah 85 juta. Gitu ya. Jumlahnya berarti 85 juta itu nisabnya. Berarti kalau ada orang punya uang 85 juta, maka mulai dari itu ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, ya. 85 juta. Nah, di sini Subhan punya 100 juta. Berarti sudah kewajiban belum? Sudah, karena lebih dari 85 juta. Lah kalau seumpama ada orang yang kurang dari 85 juta,
Contohnya punya 80 juta. Oh, belum sampai 85 juta maka tidak berkewajiban. Punya 84 juta belum kewajiban. Kenapa? Belum sampai nisab. Nisabnya harganya 85 juta. 85 gram. 1 gramnya 1 juta. Maka 85 juta. Kurang dari itu maka apabila mau mengeluarkan bukan namanya zakat tapi namanya sodakoh. Namanya sodakoh. Itu. Nah, kalau zakat sudah ditentukan, zakat jumlah yang dikeluarkan itu adalah 2,5%. 2,5%. Nah, itu zakatnya ya 25%. Lah kalau sodakoh tidak persen-persenan, mau 1% monggo, mau 2% monggo, 2,5 monggo, 3,5 monggo, dan seterusnya. Kalau zakat harus 2,5% minimal. Lah lebih dari itu berarti terhitung sodakoh. Nah, gitu ya. Kalau zakat yang dikeluarkan lah 2,5%. Kalau lebih dari itu, selebihnya adalah sodakoh. Dapat pahala. Ya, kelebihannya, tapi yang 25% adalah zakat. Nah, ini. Ya. Nah, zakat yang harus dikeluarkan, nah ini. Zakat yang harus dikeluarkan jika harga emas sekarang 80 eh harga emas sekarang 800 ribu, nggak sampai 1 juta. Nah, berapakah berapakah zakat yang harus dikeluarkan kalau harga emas 800 ribu? Ayo. A 1 juta, B 1,5 juta, C 2 juta, D 2,5 juta. Ayo silahkan dijawab. 1, 2, 3. Ayo berapa? 2.500.000. Berapa? 2.500.000. 2.500.000. 1,5 juta. Oke, ada 2 lagi juta. yang lain? 2.500.000. Oh, 2,5 juta. D ya. Oke, ada yang lain? Ada yang sudah menghitung yang lain? Sepakat 2,5 juta. Oke, kita lihat ya. Coba. Ya, 100-nya. Cara menghitungnya adalah 100 juta atau 2,5% dikali 100 juta. Berarti berapa? Jawabannya betul sekali 2,5 juta. Nah, itu. Berarti kalau punya uang 100 juta, dia kewajiban mengeluarkan 2,5 juta. Kalau punya uang 200 juta, maka 2,5%-nya yaitu 5 juta. Kalau punya uang 400 juta berarti berapa zakatnya? 2,5%-nya. 9 juta. 400 juta, 2,5%-nya. 9 juta. Kalau 100 kan 2. 10 juta. Kalau 100 itu 2,5 juta, berarti kalau punya uang 400 juta, 10 juta, 2,5%-nya. Itu yang harus dikeluarkan. Begitu seterusnya kelipatannya hingga tak terhingga. Kayak gitu. Kalau punya uang 1 miliar, berarti berapa? Tinggal dikalikan aja 2,5%-nya, gitu ya, dan seterusnya. Jawabannya adalah D, betul sekali, Mas. Oke. Congratulations. Nah, nomor 117, ini nomor terakhir nih ya, 117. Oke. Sebagai seorang Islam, tentu wajib mengetahui rukun iman. Utsman adalah seorang Muslim, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wah, jadi seperti panjenengan ini ya. Orang Muslim itu harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena ada ketentuan-ketentuan dari agama kita yang harus dilakukan dan yang harus dijauhi. Nah, perilaku Utsman sebagai seorang Muslim yang sesuai dengan definisi iman adalah A. Beristiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu untuk ketenangan diri. Nah, B. Beristiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu untuk masuk surga. C.
Beristiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu agar disayangi Allah. D. Beristiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bukti penghambaan kepada Allah. Nah, maka silahkan dipilih. Satu, dua, tiga. Nah, silahkan jawab. Ayo. Hmm, D. apa? D. 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 Oke. D. D ya. Oke. Oke, kita analisa bersama-sama. Jawaban pertama, ya, orang yang beriman, ya, definisi yang sesuai dengan definisi orang muslim sebagai seorang muslim yang perilakunya apa sesuai dengan iman itu seperti apa? A. Oh, beristiqomah melaksanakan sholat 5 waktu untuk ketenangan diri. Nah, sholat itu bukan untuk menenangkan diri, ya. Sholat itu tidak agar misalkan sholat pengen tenang, sholat enggak, sholat bukan untuk menenangkan diri. Sholat itu untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk ibadah. Maka bukan untuk menenangkan diri. Menenangkan diri itu bisa dengan yoga, dengan dengan atau bahkan merenung itu menenangkan diri atau dengan istirahat bisa tenang. Tapi ya, sholat tidak untuk menenangkan diri. Tetapi kalau orang sholat itu bisa tenang. Nah, itu beda ya. Nah, emang dalam segala sholat itu bisa menenangkan diri. Kalau apabila khusyuk itu kan, sholatnya khusyuk itu kan bisa tenang. Tetapi sholat tidak untuk itu, karena bukan tujuan sholat untuk itu. Nah, itu ya. Begitu juga B. Sholat 5 waktu untuk masuk surga. Kita sholat bukan kita untuk agar kita selamat masuk surga, bukan. Itu ya. Kenapa? Ya sholat itu untuk Allah. Ya, untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, Al-Qur'annya begitu. Sesungguhnya inna sholati sholatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin untuk Allah Tuhan semesta alam. Untuk Allah, bukan surga. Kemudian beristiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu agar disayangi Allah. Begitupun juga agar disayangi Allah kita sholat itu juga eh, tidak ikhlas. Kenapa? Karena masih mengharap. Sementara orang menghamba, kita nyembah Allah itu harus murni lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa. Bukan karena ingin masuk surga, bukan juga ingin disayang Allah, tidak. Tetapi kalau kita sholat, nanti dampaknya, asarnya, faedahnya, itu kita disayang Allah. Nah, itu faedah. Ya, faedah itu eh, seperti apa ya, dampak ataupun imbalan. Nah, bisa dikatakan itu imbalannya. Tapi kita kan bukan karena imbalan seperti anak-anak lah. Jadi kita itu kelasnya nyembah Allah itu bukan seperti anak kecil. Kalau anak kecil itu kan misalkan agar berangkat sekolah, oh dikasih jajan nanti uangnya. Kalau nggak dikasih mainan atau kadang kalau tidak sekolah nggak dikasih HP. Kalau sekolah nanti dikasih ya main HP. Nah, itu masih karena apa? Karena sesuatu, bukan karena pengen belajar. Nah, gitu ya. Sekolah itu bukan karena belajar, tapi karena sesuatu. Nah, ini kan bertolak belakang. Nah, sholat ibadah pun begitu. Sholat bukan karena dunia, bukan karena keinginan, tapi karena Allah. Nah, yang di istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bukti penghambaan kepada Allah. Lah ini baru sesuai. Kenapa? Karena tadi itu bahwa kembali lagi bahwa kita beribadah kepada Allah itu ibadah itu sholatnya itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi sholat itu adalah menjadi Allah sebagai Tuhan dan yang menitahkan hambanya telah diciptakan maka sebagai rasa syukur kita ya kita telah
diciptakan, kita telah dijadikan manusia, maka sudah menjadi hak Allah untuk disembah. Dan bukti sebagai penyembahan itu, penghambaan kepada Allah itu adalah dengan sholat. Sebetulnya sholat itu adalah kebutuhan kita. Kita butuh kepada Allah untuk sebagai bukti penghamba menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa, bukan karena pengen dilihat orang, bukan karena pengen dicap orang baik, bukan, tapi karena Allah. Tetapi nanti dengan sholat kita akan mendapatkan semuanya itu, ketenangan diri, disayang Allah, disayang keluarga, disayang orang-orang, nanti jadi orang baik, ya orang juga eh, apa melihat kita baik dan kita jadi pribadi yang baik, itu asal-asal semua, dan kita akhirnya nanti akan masuk surga. Itu adalah dampak ataupun faedah-faedah daripada sholat. Tetapi sholat bukan untuk itu, gitu ya. Nah, itu karena yang dituju Allah. Maka jawabannya adalah D, betul sekali. Nah, ini Alhamdulillah. Dan selanjutnya ini sudah soal tentang yang nomor 118, soal moderasi beragama. Nanti insya Allah pemateri lainnya akan menerangkan. Oke, saya kira cukup ya untuk penjelasan malam ini. Dan dari saya demikian. Saya kembalikan kepada moderator kita